Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Insinyur Pramono DV Widarto MS, dan yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Revania Putri Triana dengan NIM J3J118140. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya yang berjudul Pengembangan Bisnis Pembenihan Kentang Granola LG2 pada kelompok Tani Putra Harapan ditinjau dari Key Partners, Key Activities, dan Key Research. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kebutuhan terhadap produk pertanian semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Bahan pangan yang tersedia juga harus mencukupi kebutuhan masyarakat. Kentang merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan dan mendapat prioritas untuk dikembangkan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai potensi untuk mendukung diversifikasi pangan. Namun, tingkat produktivitas kentang di Indonesia dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dikarenakan benih kentang yang digunakan bukan benih kentang bersertifikat. Salah satu wilayah sentra produksi benih kentang nasional yaitu Jawa Barat. Jumlah ketersediaan benih kentang berkualitas di Jawa Barat memiliki angka yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhannya. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa rata-rata ketersediaan benih kentang berkualitas di Jawa Barat pada tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 1.644,20 ton, sedangkan kebutuhannya sebanyak 22.810,50 ton. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mendapatkan benih kentang bersertifikat. Selain itu, banyak perusahaan pembenihan kentang yang tidak bertanggung jawab menjual benih kentang bersertifikat palsu. Kelompok Tani Putra Harapan menjadi salah satu korban penipuan terhadap pembelian benih kentang granola L berkualitas palsu. Benih yang diterima bukan kelas benih G2, melainkan kelas benih lebih dari itu. Serta benih yang diterima bukan hanya varietas kentang granola L, namun juga ada beberapa varietas lain. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk daun yang tidak seragam. Dengan adanya peristiwa ini, kelompok tani memerlukan strategi pengembangan bisnis pembenihan kentang granola LG2 dikarenakan lebih menguntungkan dilihat dari peluang berupa belum tercukupinya kebutuhan benih kentang bersertifikat. Pengembangan bisnis kelompok tani ini menggunakan metode bisnis model kanvas dikarenakan lebih sederhana dan mudah dipahami. Lalu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu identifikasi potensi dan prospek kelompok tani. Lalu ada menyusun strategi pengembangan bisnis menggunakan bisnis model kanvas pada blok Key Partners, Key Activities, dan Key Research, serta memperkirakan dampak pengembangan bisnis terhadap blok revenue stream. Lalu ada manfaat. Yang pertama, ide bisnis dapat dimanfaatkan dan dijalankan oleh kelompok tani, lalu memberikan pengetahuan serta wawasan terhadap pembaca mengenai bisnis pembenihan kentang. Selanjutnya adalah metode analisis, waktu dan lokasi PKL. PKL ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 April 2021 yang bertempatan di kelompok Tani Putra Harapan, Kampung Pondok Buah Batu, Desa Mekarmani, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Landasan teori, tanaman kentang dan benih kentang. Kentang atau Solanum tuberosum L merupakan salah satu umbi-umbian yang banyak digunakan sebagai sumber karbohidrat atau makanan pokok bagi masyarakat dunia setelah gandum, jagung, dan beras. Salah satu varietas kentang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu kentang granola, dikarenakan termasuk jenis kentang sayur dan kentang Atlantik untuk olahan. Per Prahardini et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa varietas kentang granola dibedakan menjadi granola L dan granola K. Kentang granola L diambil dari kata Lembang yang berarti pelepasan varietas berada di Lembang, Jawa Barat, sedangkan varietas granola K diambil dari kata kembang yang pelepasannya dilakukan di Jawa Timur. Kentang yang baik tentunya harus berasal dari benih kentang yang berkualitas. Benih penjenis merupakan planlet, stek dari planlet, dan ubi mikro. Sedangkan benih genol merupakan hasil perbanyakan dari benih penjenis. Perbanyakan genol harus dilaksanakan di greenhouse. Benih G1 merupakan hasil perbanyakan dari benih genol atau perbanyakan dari benih yang lebih tinggi. Perbanyakan G1 dilaksanakan di greenhouse. Lalu ada benih G2, merupakan hasil perbanyakan dari umbi G1 ataupun perbanyakan dari kelas benih yang lebih tinggi. Perbanyakan dilaksanakan di lapang dan harus memenuhi standar mutu. Selanjutnya adalah teknologi pembenihan kentang dan sertifikasi benih kentang. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2014, perbanyakan benih kentang secara vegetatif dari planlet, stek planlet, dan ubi mikro. Tumbuh pada ketinggian 500 sampai 3000 mdpl dengan curah hujan 2000 sampai 3000 mm per tahun. Adapun berikut merupakan standar uji umbi menurut BPS BPTPH, Balai Penelitian dan Sertifikasi Benih Tanaman, Pangan dan Hortikultura. Untuk umbi G2, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti busuk coklat dan busuk lunak, kudis, power dry scab, hawar ubi, busuk kering, penggerek ubi,
nematoda sisa kentang, nematoda bintik akar, campuran varietas lain, serta kerusakan mekanis, serangga, binatang atau hewan kecil. Selanjutnya ada metode kajian, bisnis model kanvas atau BMC. Salah satu alat untuk mendeskripsikan model bisnis, menggambarkan dasar pemikiran organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Menurut Osterwalder dan Wigner tahun 2012. Visible Canvas memiliki 9 blok, yaitu ada Key Partners, Key Activities, Key Research, Value Proposition, Customer Relationship, Channel, Customer Segment, Cost Structure, dan Revenue Stream. Lalu ada analisis SWOT. Menurut Rangkuti F tahun 2004, analisis SWOT yaitu memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya adalah profil usaha. Status dan perkembangan kelompok tani. Kelompok tani dikukuhkan pada tahun 2016 dan membudidayakan beberapa komoditas hortikultura seperti komoditas cabai, tomat, kentang, kubis, dan juga bawang merah. Kelompok tani menjadi reseller dan satu-satunya penyalur benih kentang bersertifikat di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Benih kentang yang dipasarkan oleh kelompok tani bukan hanya untuk daerah sekitar, namun juga sampai ke daerah luar Pulau Jawa, seperti Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada tahun 2021, kelompok tani tertipu dengan membeli benih kentang bersertifikat palsu. Maka dari itu, kelompok tani membutuhkan strategi pengembangan bisnis berupa pembelian kentang granola LG2. Sumber daya yang dimiliki kelompok tani. Sumber daya dibagi menjadi 3, ada sumber daya fisik, manusia, dan finansial. Sumber daya fisik untuk pengembangan bisnis pembelian kentang granola ini, kelompok tani memiliki sumber daya fisik yang dapat dimanfaatkan seperti adanya peralatan pertanian dan juga 2 unit mobil pickup. Lalu ada sumber daya manusia, adanya petani mitra, pekerja harian lepas, dan juga tenaga kerja angkut. Lalu, kelompok tani juga memiliki sumber daya finansial laba bersih tahun lalu sebesar 1.450.955.868 rupiah. Selanjutnya adalah visi dan misi kelompok tani. Kelompok tani memiliki visi berupa mewujudkan bisnis pertanian yang unggul bersama para anggota kelompok tani untuk menyejahterakan para petani sekitar. Sedangkan misi yang pertama ada membantu memasarkan hasil panen anggota kelompok dan petani sekitar, memberikan informasi sebenarnya mengenai harga pasar, menetapkan harga jual yang bersaing, dan membantu permodalan untuk anggota kelompok tani. Selanjutnya adalah potensi dan prospek dari kelompok tani. Potensi berupa kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan yang dimiliki kelompok tani yang pertama yaitu kelompok tani memiliki laba dari usaha tani tahun lalu sebesar 1.450.955.868 rupiah yang dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan bisnis pemilihan kentang granola. Lalu, kelompok tani juga memiliki pengalaman dalam memasarkan benih kentang dan juga kelompok tani memiliki keterikatan yang sangat kuat antar anggota kelompok tani. Kelemahan yang dimiliki kelompok tani yang pertama yaitu belum adanya prasarana menunjang untuk pengembangan bisnis pemilihan kentang. Lalu, belum adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam pemilihan kentang. Maka dari itu, didapatkanlah strategi pengembangan bisnis dari potensi berupa pengembangan fasilitas, bermitra dengan petani, dan juga menambah beberapa tenaga kerja ahli seperti pengurus, admin, dan juga pekerja greenhouse. Selanjutnya ada prospek. Prospek dilihat dari peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki kelompok tani yang pertama yaitu adanya pelatihan pembenihan kentang gratis. Lalu ada harga benih kentang lebih stabil apabila dibandingkan dengan komoditas lain. Lalu ada sertifikasi benih kentang granola L, dan kelompok tani berada di ketinggian 1200 mdpl yang berarti cocok untuk pengembangan bisnis pembenihan kentang granola LG2. Yang dimiliki kelompok tani yaitu adanya kebijakan impor benih kentang dengan harga yang lebih murah. Lalu ada juga pembenihan kentang dengan sertifikasi palsu. Strategi pengembangan berdasarkan prospek yang pertama yaitu adanya pemberdayaan sumber manusia, sertifikasi benih kentang G2, dan juga adanya pengujian NSK atau nematoda sisa kentang sebelum perbanyakan benih kentang G2 dilakukan. Selanjutnya adalah strategi pengembangan usaha. Kapasitas usaha. Dalam 1 tahun,
kelompok tani memiliki 2 periode produksi. Kelompok tani akan membangun 2 unit greenhouse dengan luas masing-masing 344 meter persegi, di mana satu greenhouse digunakan untuk memproduksi tanaman induk dan greenhouse lainnya digunakan untuk memproduksi umbi G0. Satu greenhouse dapat menampung 8.000 sampai 10.000 tanaman induk, dan greenhouse lainnya dapat menampung 60.000 butir G0. 1 hektar lahan menghasilkan 25 ton benih G2. Kelompok tani akan membangun gudang penyimpanan dan akan menampung 55.000 kenal G0 dan 30 ton G2. Diasumsikan akan ada mortalitas 1% di lahan dan susut 1% di gudang untuk benih G2. Maka dari itu, umbi G2 yang dapat dijual sebanyak 49 ton per tahun. Dalam pengembangan bisnis pembenihan kentang granola L ini, kelompok tani membutuhkan petani mitra untuk memproduksi benih G2. Petani mitra yang dibutuhkan pada awal pengembangan yaitu sejumlah 4 petani mitra dengan memiliki pengalaman berupa budidaya kentang, juga memiliki lahan seluas 4.900 meter persegi. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani yaitu sistem kerjasama KOA atau kerjasama operasional agribisnis, di mana petani mitra hanya menyediakan lahan, sarana, dan juga tenaga kerja, sedangkan kelompok tani menyediakan modal berupa benih G0 dan juga pemasaran. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh kelompok tani terhadap petani mitra yaitu pada saat panen dengan bayaran 1.500 per kilogram, yang berarti pendapatan petani mitra tergantung dengan banyaknya hasil panen yang didapatkan. Selanjutnya ada Balai Penelitian Tanaman Sayuran atau Balitsa. Dalam pengembangan bisnis ini, kelompok tani perlu menjalin kerjasama dengan Balitsa sebagai balai pelatihan, penyedia input berupa planlet, dan juga sebagai penguji NSK atau nematoda sisa kentang. Selanjutnya ada Balai Penelitian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BPSB TPH. Benih yang baik tentunya perlu melalui proses sertifikasi untuk menguji kualitas benih tersebut. Biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi benih kentang kelas benih G2 yaitu sebesar Rp25 per kilogram. Sebelum mengajukan sertifikasi benih kentang, kelompok tani juga perlu memiliki sertifikasi kompetensi dengan biaya sebesar Rp150.000 yang berlaku selama 2 tahun. Selanjutnya ada jasa pembangunan greenhouse. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa ada beberapa daftar perusahaan jasa pembangunan greenhouse. Perusahaan yang menggunakan baja ringan sebagai kerangka greenhouse memiliki harga yang relatif lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan kualitas yang diberikan pun lebih baik. Pada umumnya, greenhouse yang digunakan untuk produksi menggunakan kerangka bambu dikarenakan memiliki harga yang lebih murah. Namun, kelemahan dari greenhouse kerangka bambu yaitu memiliki umur relatif lebih pendek dan bahan materialnya dapat menimbulkan hama. Berbeda dengan baja ringan, selain memiliki umur yang lebih panjang, baja ringan pun memiliki struktur yang lebih kuat. Dapat disimpulkan bahwa kelompok tani lebih baik bekerja sama dengan perusahaan hidroponikpedia untuk membangun greenhouse. Dengan begitu, kelompok tani memerlukan biaya sebesar Rp137.600.000 untuk membangun 2 unit greenhouse. Selanjutnya adalah perusahaan peti kayu. Dalam pengembangan bisnis ini, kelompok tani perlu bekerja sama dengan perusahaan peti kayu yang akan digunakan untuk wadah pengiriman benih kentang. Peti kayu yang dibutuhkan yaitu memiliki maksimal angkut sebesar 25 kg. Setidaknya, kelompok tani membutuhkan 1.960 peti kayu. Dari tabel berikut dapat dilihat ada beberapa daftar perusahaan peti kayu. Setiap perusahaan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada perusahaan nomor pertama, perusahaan packing kayu paket Bandung memiliki harga tertinggi yaitu Rp80.000 per peti dan memiliki jarak yang cukup jauh dengan lokasi kelompok tani yaitu 16 km. Sedangkan perusahaan box kayu memiliki harga Rp70.000 per peti dengan jarak 10 km. Dan yang terakhir merupakan perusahaan jasa packing kayu dengan harga Rp75.000 per peti dengan jarak 9 km dari kelompok tani. Dengan begitu, kelompok tani lebih baik bekerja sama dengan perusahaan nomor 3 yaitu jasa packing kayu dengan harga Rp75.000 per peti. Perusahaan tersebut juga dapat membuat langsung peti di tempat dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kelompok tani. Apabila kelompok tani lebih memilih terima jadi pun, perusahaan tersebut dapat mengantarkan langsung peti yang dipesan. Dengan begitu, kelompok tani membutuhkan biaya sebesar Rp147 juta per tahun untuk jasa peti kayu. Yang terakhir merupakan perusahaan jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi dibutuhkan kelompok tani untuk mengantarkan benih kentang pesanan pembeli yang tidak berada di daerah sekitar Bandung, Jawa Barat. Kelompok tani memerlukan jasa ekspedisi yang memiliki keamanan lebih baik agar kondisi benih kentang saat sampai ke pembeli tidak rusak. Adapun daftar jasa ekspedisi seperti Indah Logistik Kargo, Lion Parcel, dan Risk Kargo. Setiap perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berbagai macam pelayanan diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dari beberapa nama perusahaan jasa ekspedisi tersebut, kelompok tani dan pembeli dapat memilih ekspedisi yang paling baik karena ongkos kirim ditanggung oleh pembeli.
Selanjutnya ada key activities pelatihan petani mitra dan pekerja greenhouse. Pelatihan ini dilakukan di kelompok tani selama 7 hari. 1 hari pertama merupakan kelas materi, sedangkan 6 hari lainnya merupakan kelas praktikum. Pelatihan ini tidak dipungut biaya sama sekali dikarenakan sudah ditanggung oleh pemerintah. Namun, kelompok tani dianjurkan untuk menyediakan konsumsi untuk petani mitra dan juga pekerja greenhouse serta narasumber. Selanjutnya ada pengujian NSK atau nematoda sisa kentang. Kegiatan ini berupa sampling yang dilakukan oleh Balitsa dengan mengambil 5 sampel dari 1 hektar lahan. Biaya per sampelnya yaitu sebesar 75.000. Selanjutnya ada pembenihan kentang. Pada awal pengembangan, kelompok tani memerlukan waktu sekitar 1,5 tahun termasuk persiapan. Pembenihan kentang ini melalui beberapa proses, mulai dari planlet, G0, hingga G2. Pada saat planlet sampai dengan benih G0 dilakukan di greenhouse selama 8 bulan. Umbi G0 yang telah dipanen disimpan di gudang sampai pecah dormansi selama 4 bulan. Setelah itu dilakukan produksi umbi G2. Umbi G2 dilakukan di lahan terbuka selama 4 bulan. Setelah dipanen, umbi disimpan kembali di gudang sampai pecah dormansi selama 4 bulan, lalu umbi dapat dipasarkan. Berikut merupakan jadwal produksi dari pengembangan bisnis pembenihan kentang di kelompok tani Putra Harapan. Selanjutnya adalah sertifikasi benih kentang. Berikut merupakan alur dari proses sertifikasi benih kentang. Kelompok tani mengajukan permohonan, lalu permohonan tersebut dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada pemeriksaan lapangan, pendahuluan, pertanaman, lalu ada pemeriksaan umbi di gudang. Permohonan dilakukan 7 hari sebelum perbanyakan benih kentang G2. Pemeriksaan pendahuluan berupa konfirmasi administrasi dan pemeriksaan NSK. Setelah itu adanya pemeriksaan lapangan secara visual terhadap sampel tanaman serta pemeriksaan umbi di gudang penyimpanan. Biaya sertifikasi ini sebesar Rp25 per kilogram. Selanjutnya adalah key research. Key resource yang pertama adanya sumber daya fisik. Kelompok tani akan membangun 2 unit greenhouse dengan ukuran 344 meter persegi dengan greenhouse tipe tunnel. Memiliki kelebihan berupa kerangka yang lebih kuat dibandingkan dengan greenhouse lain. Namun, greenhouse tipe tunnel membutuhkan exhaust untuk mengatur sirkulasi udara di dalam greenhouse. Dapat dilihat dalam tabel 6 bahwa total kebutuhan untuk 2 unit greenhouse yaitu Rp22.400.000. Selanjutnya ada sumber daya fisik berupa gudang penyimpanan. Memiliki ukuran 63 meter persegi dengan biaya pembangunan Rp220.500.000. Gudang penyimpanan ini terdapat beberapa ruangan seperti pada layout berikut. Sumber daya fisik selanjutnya ada kantor. Kelompok tani membutuhkan kantor dengan ukuran 40 meter persegi dengan biaya pembangunan 140 juta. Adapun kebutuhan kantor yang dapat dilihat pada tabel 7 dengan total biaya 10.350.000. Selanjutnya adalah key resource dari sumber daya manusia. Kelompok tani perlu merekrut pengurus dengan gaji per bulan sebesar UMR atau upah minimum regional dari Kabupaten Bandung sebesar 3.200.000. Setelah itu, kelompok tani juga perlu mempekerjakan masyarakat sekitar berjumlah 2 orang sebagai pekerja greenhouse dengan gaji 5 juta per bulan per orang. Lalu, pekerja greenhouse mendapatkan pelatihan bersama Balitsa. Pekerja tetap mendapatkan bonus apabila hasil melebihi dari target. Selanjutnya ada key resource dari sumber daya finansial. Dapat dilihat dari tabel di samping bahwa pengembangan bisnis pembenihan kentang granul LG2 ini membutuhkan biaya sebesar Rp1.392.345.004 yang terdiri dari beberapa biaya. Ada biaya investasi, biaya tetap, dan ada biaya variabel. Berikut merupakan bisnis model kanvas total dari kelompok tani Putra Harapan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, pemanfaatan potensi dan prospek dari kelompok tani berupa adanya kas senilai Rp1.450.955.868 untuk dijadikan modal awal usaha pengembangan benih kentang, dan peluang berupa harga benih kentang yang relatif stabil apabila dibandingkan dengan komoditas lain. Yang kedua ada strategi pengembangan bisnis. Dari key partners, kelompok tani akan bekerja sama dengan petani mitra, Balitsa, BPSBP TPH, perusahaan jasa bangun greenhouse, perusahaan jasa petik kayu, dan perusahaan jasa ekspedisi. Lalu pada blok key activities, pengujian NSK atau nematoda sisa kentang, pelatihan petani mitra dan pekerja greenhouse, serta adanya pembenihan kentang. Pada blok key research, bagian sumber daya fisik, kelompok tani akan menambah 2 unit greenhouse, gudang, kantor, sumber daya manusia berupa 4 pekerja tetap, dan di sumber daya finansial berupa total pengembangan sebesar Rp1.392.345.004. Dan pada kesimpulan ketiga yaitu laba bersih dari kelompok tani akan meningkat sebesar Rp1.839.030.225 selama umur bisnis.
Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, kelompok tani perlu membenahi lagi sistem manajemen, khususnya pada pembukuan. Lalu, melakukan promosi lebih luas untuk mendapatkan pasar yang lebih banyak. Dan fasilitas yang dibangun dalam pengembangan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis lain di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.